Oke, baik. Kita coba mulai kembali. Kelihatan nih Pak ya. Jadi ini adalah aplikasi Siakat kita. Nanti kalau yang dari admin tinggal di login sesuai dengan administrator ya. Nah ini nanti mohon juga nanti Pak Ali di share yang untuk yang apa namanya, yang ini Pak. Kita buka dulu satu prodi yang S2 boleh nih S2 seperti ini ya. Kemudian, nah ini aplikasi seperti ini. Ini adalah jadwal ya, jadwal perkuliahan. Nah ini adalah peserta perkuliahan. Terus di sini adalah menu ujian akhir semester. Nah untuk dosennya sendiri nanti mohon di list ya, direkap untuk semua dosen pengampu nanti menggunakan kode yang di depan ini. Kalau yang memiliki NIDN nanti menggunakan kode NIDN, kemudian passwordnya 12345. Jadi nanti bagi dosen yang belum punya akses ini, mohon nanti dibantu Pak Ari ya untuk memberikan kode ini kepada dosen pengampu supaya bisa login sesuai dengan mata kuliah yang diampu. Seperti itu. Ini kode-kodenya nanti di-share supaya dosen bisa login. Baik, Pak. Ini adalah yang pertama. Kemudian kita akan mencoba ya dari dua sisi ya, sisi admin dan sisi dosen nanti. Jadi kalau misalnya ini nanti ada kita ada dua perlakuan Pak ya. Nanti kita karena ini S2 di manajemen, ini ada tesis, di sini ada yang di luar tesis. Jadi kalau yang seperti tesis ini yang semester apa namanya? Mungkin jumlah SKS-nya lebih banyak, itu cara pengisiannya agak berbeda. Nah, bagaimana cara pengisian untuk yang tesis seperti apa gitu? Nah, kemudian cara pengisiannya nanti untuk grade nilainya ini menggunakan yang ada di sini, Pak. Ini grade nilai yang sudah ada ya acuannya. Jadi kalau misalnya ini nilainya mahasiswa tidak mengikuti perguruan atau nilainya yang paling rendah itu biasanya E. Itu ranknya 21 sampai 45. Kemudian ada nilai D itu 46 sampai 55. Jadi nilai C 56 sampai 65, kemudian B-nya adalah 66 sampai 79. Jadi rank ini yang akan diinput nanti, Pak. Karena yang akan digunakan untuk pelaporan PDDT adalah rank yang di sini nanti. Misalnya nilai B itu 70 misalnya. Boleh 70 berarti nanti ini adalah rank untuk inputannya dalam bentuk angka, kemudian nilai grade-nya B. Seperti itu nilai hurufnya. Jadi pelaporan PDDT nanti menggunakan acuan seperti ini. Nanti Bapak Ari juga saya mohon yang mengenai grade nilai ini dibuatkan dalam bentuk Excel atau diberikan ke dosen supaya nanti ada acuannya Pak untuk mengisi nilai. Kalau A itu berapa sampai berapa, B berapa sampai berapa. Ini yang harus diperhatikan pertama kali. Ini tata cara pengisian nilai. Nah, untuk yang pengisian tesis yang di luar UAS, caranya adalah nanti. Nah, di sini kita lihat dulu ya, satu dosen nanti buat contoh saja nih ya Pak. Yang untuk set tesis ya. Nah, kita lihat yang tesis. Nah, untuk tesis ini kemudian kita ambil contoh yang mengajar Pak Fauji ya, seperti Pak ini. Heru, Pak. Pak Heru aja. Pak Pak Heru. Heru. Oke, buat Ya. contoh ya. Ini saya buat login dulu Pak Heru. Ini loginnya menggunakan kode dosennya, kemudian kita coba dulu login yang khusus untuk tesis ya. Nah, ini defaultnya masih 12345 ya, karena ini masih dari sistem. Nanti dosen boleh mengganti sendiri untuk passwordnya. Nah, kemudian kita pilih dulu Pak di sini S2. Ini kita tadi contohnya S2. Kemudian reguler, genap. Nah, ini ada beberapa menu ya. Kalau untuk yang absensi mungkin nanti kita akan berlakukan diganjil saja nanti Pak biar lebih ini karena sekarang kan sudah genap sudah berlewat ya nanti untuk yang ganjil kita akan ada simulasi lagi bagaimana tata cara untuk
mengisi absensi mahasiswa. Jadi tinggal diklik absensi mahasiswa seperti ini. Kemudian nih ada jumlah peserta. Dari 6 peserta ini yang tesis tinggal nanti diisi yang tidak hadir, Pak, biasanya. Nah, ini ada 6 peserta. Ini di sini ada kehadiran 1 sampai 16. Nah, kalau untuk tesis mungkin tidak seperti ini ya. Kecuali yang UAS ya. Nah, nanti tinggal di checklist dari 1 sampai 16 sebagai rekapan nanti pertemuan 1 ini nanti di semester ganjil kalau yang tidak masuk tinggal diisi aja yang tidak masuk kenapa. Misalnya karena alfa, cuti, sakit atau lainnya. Kalau yang seperti ini yang tidak diisi, min artinya tidak diisi ya. Tidak diisi itu dianggapnya itu hadir. Nah, nanti kita akan rubah ya skripnya bahwa ini sini hadir sebenarnya. Nah, yang ini dianggap hadir. Kalau kita tidak diisi sama sekali seperti ini, berarti mahasiswa ini dianggap hadir Pak untuk yang contohnya tesis seperti ini. Nah, atau prodi yang lain selain tesis boleh nih, ya, seperti ini nih. Nah, ini nanti di absensi. Nah, pertemuan pertama misalnya ini ada alfa dan lain, tinggal dipilih aja seperti ini. Setelah itu nanti disimpan. Nah, kita kondisikan bahwa mahasiswa ini masuk semua nih. Kalau tidak diisi berarti dianggap masuk. Makanya pelaporan nanti di absensinya tinggal klik di sini. Kemudian cetak yang di sini. Ya, seperti ini. Kita lihat absensinya dulu, Pak, biar terbayang nanti bagaimana cara melihat absensinya. Nah, ini adalah satu contoh mahasiswa semester genap. Kita menganggap bahwa 1 sampai 16 ini masuk semua, masuk terus. Karena nih kita masih trial ya. Nanti berlakunya sebenarnya diganjil, tapi ini kita kondisikan nih dianggap masuk. Yang checklist ini adalah masuk, Pak, sampai 16. Jadi semua mahasiswa yang 7 orang ini masuk. Kenapa? Ini adalah data backup kita pada saat nanti dibutuhkan oleh PD Dikti juga karena ada absensi. Sehingga ini data ini valid, ada logonya, ada nama kampus, kemudian ada data mahasiswa yang ikut peserta untuk mata kuliah ini, ada dosennya, kemudian mahasiswanya ada, dan checklistan ini nanti tergantung mahasiswa yang tidak hadir tadi kenapa. Misalnya alfa, ini ada tandanya ya, alfa, sakit, cuti, atau izin. Jadi nanti akan direkap oleh sistem pada saat dosen pengampu itu memberikan pembelajaran atau mengampu mata kuliah dari pertemuan 1 sampai 16 dari mata kuliah ini contohnya. Ini mengenai absensi. Tapi ini hanya sekedar contoh, nanti kita akan simulasikan realnya di ganjil nanti 2023. Yang genap ini karena sudah berlewat. Tapi ini cetak output ini bisa kita gunakan untuk data pendukung di pelaporan PD Dikti, Pak. Karena biasanya akan diminta mana absennya dari mahasiswa yang diampu oleh dosen Bapak Heru misalnya. Oh, mahasiswanya ini sudah berapa kali pertemuan 16. Ini datanya yang cair berarti masuk semua nih mahasiswanya nih seperti ini. Ini adalah data backup untuk pendukung pada saat nanti PD Dikti membutuhkan. Biasanya kan ini adalah dari internal akademiknya akan membuat setiap akhir semester biasanya akan mencetak absensinya. Karena buat pelaporan biasanya nanti dibutuhkan untuk akreditasi dan lain-lain. Butuh data ini supaya tertib administrasi. Itu masalah absensi ya Pak. Mungkin kita bahas di ganjil nanti. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara mengisi nilai. Nah, mengisi nilai adalah nanti ada yang khusus tesis tadi, ada yang non tesis. Yang kalau yang bukan S2 mungkin skripsi ya. Jadi kalau yang untuk yang di luar tesis ini, ya, di luar tesis, cara pengisiannya adalah nilai absensinya nih. Ini kita ambil contoh, ada 2 contoh ya. Satu contoh yang non tesis, yang perekonomian Indonesia tapi yang bukan tesis ya. Ya, cara penginputannya seperti apa? Nah, kita lihat dulu cara penginputannya ya. Nah, ini ada komponen yang harus wajib kita isi, Pak. Karena untuk UAS ini, komponen yang harus kita isikan adalah bobotnya dulu nih, persentase bobot kehadiran, kemudian ada tugas, ada UTS, ujian tengah semester, dan ada ujian akhir semester atau UAS. Nah,
untuk nilai final, nilai terakhir UAS, yang wajib diisi adalah bobotnya. Tapi ini nanti tergantung dosen mau memberikan bobot berapa persen. Nah, kita simulasikan, asumsikan bobot 10% nih. Kemudian tugasnya 20 ya. Kemudian ujian tengah semesternya 30. Kemudian ujian akhir semesternya adalah 40. Sehingga total harus 100 ya. Nah, jadi ketentuan untuk memberikan nilai ujian akhir semester atau UAS adalah semua komponen harus diisi Pak ini. 10, 20 harus 100%. Kemudian kita simpan di sini. Kita simpan. Oke. Nah, setelah tersimpan, ini ada 7 mahasiswa yang harus kita isi nilainya. Bagaimana caranya? Nah, dari 10% ini yang sudah kita buat persentase. Nah, untuk nilainya sendiri di bawah ini mengikut grade nilai tadi. Grade nilai misalnya mahasiswa ini hadir terus nih, tidak pernah bolos. Itu bisa kita berikan 100 misalnya. Berarti dia tidak pernah bolos. Kemudian untuk yang kedua ini adalah tugas. Tugas misalnya kita kasih nilai 90 boleh. Terus UTS-nya boleh kita berikan 80, kemudian 90. Nah, ini nanti masing-masing bobot ini akan dikalikan Pak. Jadi 10/100 dikali 100 ya. Setelah itu nanti ditambahkan 4 kolom di sini. Nah, setelah kita enter di sini, nanti akan otomatis memberikan nilai yang terakhir di sini. Nah, ini ada nilai yang sudah dihitung sama sistem, ini nilai hurufnya sesuai dengan grade-nya. Nah, yang akan kita ambil nanti untuk pelaporan PDT hanya ini Pak, nilai angka dan nilai huruf. Ini hanya untuk komponen pelengkap dari sisi kegiatan perkuliahan UAS. Nah, UAS ini komponen seperti ini harus diisi kehadiran, tugas, kemudian UTS, kemudian UAS. Nah, seperti itu. Nah, ini boleh diisi. Yang selanjutnya boleh 90, boleh tugasnya 90, misalnya seperti ini ya. Ini contoh ya. Ini 90 boleh, atau UAS-nya juga 90 sama. Sehingga nilainya masih tetap A. Tapi kalau nilainya menurut masih ada yang UAS-nya kecil, boleh nih ternyata UAS-nya cuma 80. Di sini UTS-nya 80 yang kemarin misalnya, 80. Kemudian di sini ini misalnya 70 ya. Nah, ini akan nilainya akan B. Jadi ini sistem akan menghitung secara otomatis. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi dari awal di sini, kemudian nanti akan dinilai otomatis oleh sistem. Nah, yang akan kita report di new feeder atau BDK hanya nilai angka dan nilai huruf. Ini tidak nih, yang ini gitu ya. Ini hanya komponen di antara untuk menghasilkan nilai ini. Itu tacanya. Nah, bagaimana kalau salah atau mahasiswa itu belum dikasih nilai ya? Kalau misalnya kita kembalikan lagi, dinolkan saja, dinolkan seperti ini, nanti akan nol. Berarti tidak ada nilai seperti ini. Dinolkan saja. Berarti ini mahasiswa mungkin tidak kuliah seperti itu. Jadi kosong. Ini nilainya kosong. Nah, setelah itu baru nanti ada dua, Pak. Ada yang ini mau dicetak atau ditutup. Kalau dosen pengampu sudah yakin benar tidak ada perubahan, silahkan dicetak seperti ini. Tapi kalau sudah dicetak tidak bisa lagi dirubah. Nih, pastikan bahwa seluruh data nilai yang dimasukkan sudah benar dan valid. Setelah pencetakan dilakukan, Anda tidak bisa merubah data lagi. Artinya, pada saat dosen pengampu sudah mengisi nilai benar dan tidak ada perubahan, langsung dicetak saja. Berarti ini sudah dikasih ke mahasiswa nih. Seperti itu. Tapi kalau masih ada perubahan, jangan pilih menu cetak, tutup saja di sini, tutup di sini. Nah, tutup di sini, ini masih bisa ngedit nih. Nih. Nah, ini masih bisa ngedit karena kita tidak mencetak ya. Jadi perlu diperhatikan Bapak Ibu nanti jangan dicetak kalau belum pasti. Kalau sudah pasti nggak ada perubahan, dicetak saja nanti biar mahasiswa langsung bisa melihat nilai. Tapi kalau masih ragu-ragu atau masih ada mahasiswa yang kira-kira masih susulan, lebih baik ditutup saja supaya masih bisa diedit di sini. Ini tata cara pengisian nilai UAS. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah pengisian nilai UAS adalah
Diisi dulu grade nilainya nih kehadiran. Tapi ini hanya contoh ya. Boleh para dosen ngisi 15 tuh di sini. Yang penting total ini harus 100% di sini, Pak. Jangan sampai kurang dari 100%. Karena ini adalah bobot yang harus wajib diisi pertama kali sebelum ngisi nilai sesuai dengan grade-nya. Setelah ini diisi lengkap, baru disimpan. Nah, setelah disimpan akan muncul mahasiswa yang akan diisi nilainya, Pak, masing-masing. Nah, karena bobotnya sudah ada nih, yang persentase ada 10, 20, 30, 40. Tinggal mengisi nilai lagi, kita ulang lagi ya. Diisi nilai, ulang lagi, misalnya 80. Ini sesuai dengan grade tadi ya. Grade yang di awal tadi, misalnya 70, seperti ini. Nilai angka saja. Nah, nanti sistem akan membaca sendiri di sini. Nah, tadi kita contohkan. Nah, kemudian kalau ada kesalahan, kosongkan saja seperti ini. Kosongkan saja, sudah. Nah, ini kosong, berarti tidak. Kita belum menilai apa-apa di sini. Kemudian jangan dicetak, Pak. Karena cetak nanti nggak bisa ngedit di sini. Tutup saja, sini tutup. Itu pertama. Ini adalah tata cara pengisian nilai UAS, Pak. Ujian akhir semester. Ada 4 poin tadi yang harus diisi. Kemudian bagaimana cara mengisi yang tesis ini? Karena tesis ini ada 9 SKS ya. Nah, ini berbeda, Pak. Cara ngisinya adalah tetap di sini, input. Nah, ini bedanya tadi dengan UAS adalah ini yang diisi hanya nilai tugas saja. Tugas ini dianggapnya tesis atau skripsi, Pak. Ini kita isi 100. Seperti itu. Lainnya kita kosongkan. Jadi yang ujian tengah semester, ujian akhir semester kita kosongkan. Jadi yang kita akan nilai hanya tesis tadi. Atau kalau kita katakan yang bukan S2 ya, skripsi dan yang mungkin yang mirip dengan itu, tapi kita kelompokkan ke dalam tugas di sini. Ya kita isi 100% bobotnya. Lainnya nolkan saja baru disimpan. Simpan seperti itu. Nah, sudah muncul nih tugas 100%. Yang diisi hanya tugas saja ya, Pak ya. Yang lainnya nggak usah diisi. Nah, kita akan mengisi nilai yang tesis tadi 90 misalnya menurut dosen. Nah, itu sudah langsung menghitung di sini. Nilai angka yang kita akan laporkan ke PDDT sama huruf sudah dihitung sama sistem. Yang lainnya kosongkan saja. Ini cara mengisi nilai tesis dan transkrip skripsi ya, bukan transkrip, skripsi. Jadi itu. Jadi yang diisi hanya yang pertama adalah tugasnya saja. Di kolom tugas diisi harus 100%, Pak. Tapi untuk nilai grade-nya ini tergantung. Misalnya dari dosen pengampu menilai setelah dinilai rata-rata mungkin cuma dapat nilai 70. Ya udah 70 aja. Seperti ini. Atau barangkali cuman 50 gitu. Nah, ini nanti yang sudah disimulasikan grade-nya. Nah, ini yang akan kita laporkan ke Dikti. Jadi tadi ada 2 perbedaan. Pertama cara mengisi nilai tesis dan skripsi. Yang kedua adalah cara mengisi nilai UAS. Seperti itu. Nah ini kalau salah ya kita kosongkannya aja. Seperti ini. Kosongkan berarti tidak ada nilai. Yang jelas untuk yang tesis atau skripsi tugasnya ini 100%, Pak. Ini dianggap hanya satu yang dinilai. Gitu. Tapi kalau yang UAS di sini yang kita akan nilai adalah 4 komponen. Kehadiran, tugas, ujian tengah semester, dan akhir semester. Karena ini kita akan rata-ratakan. Yang kita ambil adalah hasil nilai terakhir. Seperti itu. Nah, itu untuk tesis seperti itu. Nah, kita stop dulu. Mungkin kita akan diskusi dengan Bapak Ibu yang kami sampaikan tadi kira-kira seperti apa. Silakan, Pak. Kalau ada mungkin ada masukan. Pak Daryono, ada pertanyaan nih. Iya. Kalau di absen itu kan ada itu kan minggu tenang gitu ya. Minggu tenang itu masuknya di mana? Masuk atau ada keterangan tersendiri gitu. Ya, nanti gini Pak. Kalau tadi mengenai absen ya, kita bahas, coba saya buka absen dulu ya Pak ya. Oke, kita coba buka absensi mengenai absen ya. Nah, untuk absen, nah di sini kita coba absensi untuk manajemen investasi ya. Ini. Nah, di sini Pak. Di sini yang akan kita absensi adalah 7 mahasiswa. Cuman di setiap pertemuan yang 1 sampai 16 itu yang di absen yang tidak hadir saja. Nah, contoh
Ini ada Bapak Excel ya. Kita klik di sini, kemudian di sini ada absen 1 sampai 16 Bapak tinggal diisi di sini, terus tanggalnya diisi, keterangannya ya Pak. Keterangannya tadi minggu tenang atau apa. Yang penting yang Bapak isi adalah kalau memang ini ada apa namanya nanti keterangannya ini di belakang boleh diisi. Ini ada 1 sampai 16 ada keterangannya, diisikan saja Pak nggak apa-apa. Tanggalnya diisi juga nggak apa-apa. Sehingga nanti kita akan merekap dari 1 sampai 16 ini absensinya setiap tanggal ini yang tidak hadir siapa. Nah, kalau tidak diabsensi artinya dianggap hadir semua hari itu, berarti tidak perlu diabsen Pak, dianggap hadir. Contoh ya. Kalau Pak Daryono, kalau minggu tenang kan nggak hadir semua tuh. Ya, minggu tenang Bapak misalnya gini. Biasanya minggu tenang itu Hari setelah ketujuh, ya pertemuan ketujuh. Nah, ini boleh Pak, Ya. minggu tenang. Misalnya Nah. ketik aja di sini minggu tenang. Oh Minggu gitu tenang. aja. Terus tanggalnya diisi Pak, minggu tenang tanggal berapa gitu. Ada Oke. tanggalnya. Minggu tenang di tanggal berapa diisi saja, misalnya tanggal sekarang. Boleh. Gitu Pak. Oke. Nanti akan terbaca ininya Pak, keterangannya minggu tenang tanggal berapa ya. Nggak apa-apa. Oke. Nah, Ya. jadi ini Jadi, hanya untuk membantu keterangan nanti pada saat akan kita mencetak absensi. Supaya nanti gini loh, biasanya di setiap kegiatan perkuliahan itu ada absensi, ada tadi penilaian, dan ada juga nanti seperti KRS dan lain-lain itu Pak. Ini hanya iya. untuk penunjang pada saat nanti biasanya pelaporan PDDT biasanya ya pada saat akreditasi dan lain biasanya data ini dibutuhkan Pak absensi ini. Makanya kalau bisa nanti dicoba aja mencoba absensi lewat aplikasi Siakat gitu Pak. Karena Ya. nanti gunanya untuk rekapitulasi buat pelengkap data pada saat kita mengajukan usulan apapun di PDDikti. Karena akan minta kegiatan ini Pak. Ya. Jangan sampai nggak ada absen. Karena kalau seperti ini misalnya gini. Kenapa kita kondisikan kita dipulkan seolah absen semua? Karena biar nggak menyulitkan dosen yang pertama. Keduanya terkadang ada perkuliahan yang sudah tertinggal Pak, yang sudah kemarin, tapi kita buru-buru diminta oleh PDDikti permintaan yang sekarang atau pelaporan yang kemarin, terkadang gitu. Makanya ini hanya satu trik saja. Kita buat semacam simulasi Pak. Misalnya gini. Kita akan mencetak absensi yang untuk semester ganjil atau yang semester yang sebelumnya. Nanti bisa dikondisikan sesuai dengan di sini, Pak. Di sini ada biasanya nanti untuk pelaporan di dokumentasi untuk PDDiktinya itu nanti akan terbendel. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini. Ini adalah peserta mata kuliah untuk manajemen investasi misalnya, ada dosennya. Kemudian ini data mahasiswanya ini kenapa kita checklist? Ini kita anggap hadir Pak. Takutnya ada pelaporan yang diminta yang lalu yang kemarin yang kita belum sempat nyetak. Nah ini kan ada tanggal cetak Pak nih. Ada dosen pengampu dan ada tanggal cetak di sini. Tapi tanggal cetak ini kita bisa asumsikan, kita bisa simulasikan kalau kita udah kelewat karena tanggalnya hari ini. Bisa kondisikan. Jadi kalau di script kita buat sini lagi Pak. Ada tanggal cetak di sini. Kita tambahkan ya. Di sini ada Nah, biasanya tanggal cetak itu disetting ini Pak, 2023. Kemudian anggap aja bulan Maret kemarin misalnya 01, 03, 01. Nanti tanggal cetak akan berubah jadi bulan Maret soal itu pelaporannya. Karena biasanya ini kan di pool yang hari ini nih. Nah, karena kita nggak mau ngerubah skrip lagi Pak. Ini cuma untuk pelaporan aja. Nanti di sini ada tanggal cetak. Tadi kita rubah ya. Kita lihat dulu ya. Nih, ini berubah jadi tanggal 1 Maret Pak. Jadi seolah kita dokumen 1 Maret sudah kita cetak. Oke. Iya, karena untuk pelaporan PDDikti seperti itu. Karena kemarin banyak kampus yang Pak ini udah ketinggalan kalau tanggal cetak. Sekarang gimana? Ya udah, ini bukan ngakalin PDDikti ya. Ini dari kita sendiri. Karena sudah terlewat. Ya udah kita ganti dengan tanggal yang di sini. Menyesuaikan Pak nih tanggalnya. Ini tinggal ditambah ini aja nih. Apa namanya? Semacam variabel. Ini tanggal cetak. Kemudian isikan tanggalnya di belakang. Nanti di sini akan tercetak seperti ini. Nah, tapi nanti kita akan training lagi untuk yang ganjil nanti Pak ya. Ini hanya contoh.
Contoh. Tapi cara pengisian seperti ini. Kenapa? Terkadang PDT minta itu. Saya minta yang absensi kemarin dong, yang tahun kemarin. Nah, kita ngakalinya seperti ini, tanggalnya dirubah. Oke. Sama nanti tinggal dibuka periodenya aja gitu loh. Gitu ya Pak ya. Kira-kira jelas Ya, ya? makasih Pak. Ya, jelas. Oke. Izin menambahkan Pak Yono. Ya, ada yang lain? Ya, terkait dengan absensi ini sangat penting sekali Pak, terkait dengan juga laporan beban kerja dosen, karena setiap dosen ini baik yang sudah sertifikasi maupun yang belum diwajibkan setiap semester untuk melaporkan BKD-nya Pak. Sehingga bukti pengajaran baik berupa berita acara, kemudian Absensi. daftar hadir mahasiswa atau absensi itu diperlukan Pak. Baik. Gitu. Tadi baik saya tambahkan. Tadi absensi sudah paham ya Pak ya? Absensi Iya, sudah Pak. paham. Nah, sekarang kita balik untuk yang masalah dosen, yang absensi dosen. Sekarang tadi sudah ada yang tertinggal ya, nanti mungkin Bapak dan Ibu-ibu yang tadi di awal sudah menyimak, nanti coba disimulasikan ke dosen yang belum sempat nyimak ya, karena supaya kita tidak berulang. Jadi tata cara pengisian tadi nilai UAS seperti apa, tata cara pengisian nilai tesis atau skripsi seperti apa. Sudah. Nah, kita akan membahas mengenai absensi dosen Pak ya. Ntar kita buka lagi. Nah, kalau absensi dosen itu biasanya dari admin akademik itu di sini nanti ya. Jadi nanti dari admin akademik, kalau dosen tadi mengabsensi mahasiswa sudah, sekarang adalah bagaimana cara absensi dosen supaya di pelaporannya itu sesuai dengan harapan kita. Nah, kita buka prodinya dulu nih. Kita ambil yang S2 sebagai contoh saja. Ini genap ini periode genap defaultnya. Kemudian, nah di kanan di sini ini ada absensi mahasiswa yang tadi sudah diabsenkan oleh dosen. Nah, sekarang ada absensi dosen di sini. Nah, absensi dosen di sini ini ada absensi mahasiswa yang tadi sudah kita contohkan. Ini ada absensi dosen. Oke. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini juga bisa dicetak jadwalnya berdasarkan jadwal dosen. Misalnya hari Sabtu jadwalnya apa? Ini bisa dicetak. Jadwal dosen ngajar. Nah, seperti ini, Pak. Ini adalah nanti buat kehadiran dosen nanti. Jadi bisa absennya hampir sama dengan mahasiswa tadi, cuman di sini ada nama dosen, kemudian ada kode mata kuliah, ada SKS dan ada perkuliahannya hari apa, jamnya jam berapa, ini ada kelas ya. Kemudian ada, nah yang terchecklist ini adalah berarti dosen itu hadir seperti ini. Ini cuman nginputnya nanti dari sini Pak. Misalnya gini, ini ada sebagai contoh saja Bapak Ahmad Fauji, klik di sini. Nah, ini kan mengajar dari pertemuan 1 sampai dengan 16 ya. Ini nanti dari pihak akademik bisa mengabsensi nanti pertemuan berapa yang dosen tidak hadir, yang tidak hadir saja di absensi. Nah, untuk tanggalnya nanti tanggal pertemuan dosen itu yang pertama kali dia ngajar, pertemuan yang pertama untuk semester ganjil, biasanya tanggal berapa Pak? Boleh tahu? Pak Ari? 11 September Pak. Ganjil, yang genap sekarang, yang genap Pak. Mohon maaf. Genap Maret, biasanya Maret ya? awal. Iya. Maret. Maret Pak, Maret. Oke. Awal. 6 Maret. Karena ini adalah hari Sabtu nih, hari Sabtu. Kita cari yang bulan Maret tapi harinya Sabtu kita mulain Pak. Hari Sabtu berarti ini Tanggal 10 Pak. tanggal 11. 11. Bentar ya. Ini ya, hari Sabtu. Klik di sini. Pilih di sini. Ya. Kita akan mengawali bahwa dosen ini ngajar di hari Sabtu. Kita mulai dari start tanggal 1. Nah, setelah itu kita simpan Pak di sini. Kita simpan di sini. Nanti sistem akan menghitung sendiri ini Pak. Otomatis nih. Berarti mulai perkuliahan pertama dosen ngajar tanggal 11, kemudian otomatis tanggal 18, tanggal 25, nanti udah pertemuan 1, pertemuan 2 otomatis Pak. Tinggal nanti kasih keterangannya aja kalau berbeda di sini. Ya. Ini otomatis nanti sampai dengan
tanggal 24 Agustus misalnya sampai dengan tanggal 24 Juni ya. Nah, harusnya Agustus ya Pak ya. Berarti tadi tanggalnya bukan Itu tanggal Agustus Maret ya. ya. Yang Tanggalnya ya, Basel ya Agustus. ini terakhir tanggal Juni loh Pak. Seminggu ini. Harusnya berarti pertama tanggal berapa ya? Bukan Maret ya. Mungkin 11 kan itu kan. tanggal 11 Februari. Februari. kalau Februari jatuhnya malah Mei Pak. Ini soalnya ini sedangkan ini Maret aja jatuhnya Juni ini. Benar nggak? Juni 24. Karena dihitung seminggu-seminggu ini. 11, 18, 25, tanggal 1 bulan 4. Jadi ini udah otomatis Pak sistem yang hitung. Nanti pengurusnya seperti ini Pak. Ini hanya sekedar contoh untuk absensi reserve seperti ini karena nanti akan diabsensi dari mulai pertemuan 1 sampai 16. Jadi yang 1 tidak hadir, tinggal nanti karena dosen izin misalnya nggak apa-apa izin, tinggal disimpan di sini. Simpan di sini, berarti pertemuan 1 dosennya izin nih Pak nih, ini contoh. Tenang ya. Kemudian yang ada lagi dosen atas nama Bapak Heru mungkin pertemuan 1 juga nggak masuk juga misalnya nih hanya karena lain-lain keterangan lain boleh diisi sini. Nah seperti ini. Jadi nanti di absen dosennya nanti kelihatan tuh hari Sabtu. Berarti dia ada yang tidak terchecklist nanti. Nah ini Pak, ini absensi dosen nih. Ini yang merah-merah ini berarti tidak hadir nih. Ya. Satu seperti itu. Jadi ini sudah kita kondisikan Pak supaya nanti buat latihan dulu aja Pak. Buat latihan dulu. Yang penting nanti kita akan melakukan di awal ini aja. Ganjil, diganjil aja. Tapi ini kalau untuk pembelajaran nggak apa-apa, dicoba-coba kita. Jadi seperti ini Pak. Ini untuk dosen yang tadi kegiatan untuk hubungan dengan BKD ya Pak ya. Seperti itu Pak. Ya Pak. Mohon izin Pak Daryono. Iya. Tanya. Ini menyangkut absen. Ya. Itu kita kan ada minggu tenang Pak. Jadi nanti urutan itu otomatis akan berbeda dengan jadwal ini nanti. Boleh, nanti dirubah aja Pak. Tadi hanya contoh. Boleh. Nanti tinggal dirubah, tulis minggu tenang tanggal berapa. Seperti itu. Sama juga mahasiswa tadi. Yang penting pada saat kita dibutuhkan pencetakan yang secara detail, ada minggu tenangnya tanggal sekian gitu. Kan sudah ada tanggalnya, sudah ada keterangannya. Mungkin saya rasa cukup Pak, karena ini adalah kita akan mengejar supaya semester genap ini tidak ada input manual Pak di Neofeeder, sayang nanti. Lebih baik kita pakai siakat input dosen langsung. Kalau dosen tidak punya akses nanti minta sama Pak Ari supaya dibuatkan hak aksesnya bisa nginput. Nah kita akan batasin penginputan ini adalah kalau bisa trialnya sampai dengan akhir Juli ini Pak, tanggal 31 hari Senin ya. Kita batasin hari Senin, nanti tanggal 1 kita akan cek kembali apakah sudah ada yang isi atau belum. Karena jangan sampai nanti gini ya, pelaporan PDD itu sebentar lagi mau ditutup, kita baru ini nih, baru bahasa Jawanya cawe-cawe, artinya kita ribut. Ini belum masuk nih, belum masuk. Akhirnya ribet sendiri Pak, pada saat pelaporan kita telat nanti. Kita nggak mau seperti itu. Jangan sampai seperti itu, karena nanti yang jelas kita akan menghindari input manual. Input manual dalam arti gini loh Pak, menginput di Neofeeder itu secara manual, jangan. Usahakan data yang disiakat itu kita olah, kita laporkan PDDikti. Itu Pak. Itu yang paling menurut saya paling efektif. Ya barangkali itu ya Pak. Ya Pak, kasih Pak. Ya, ada tambahan? Mungkin dari Pak Ketua? Cukup Pak ya. Cukup Pak ya. Kita kondisikan Pak nanti buat pengumuman untuk uji coba trial sampai hari Senin Pak, tanggal 31 Juli. Dosen sudah mulai mengisi Pak. Kita tanggal awal Agustus supaya bisa dicek dan untuk prosesnya ke PDDikti-nya nanti biar saya dengan Pak Ari yang akan memproses. Supaya datanya real dari siakat Pak. Kita nggak bisa dimain-mainkan gitu loh artinya. Karena nanti biar dosen kita kasih hak akses penuh untuk mengisi nilai, bukan admin Pak. Dosen yang mengisi, bukan dari kita. Karena kalau dari admin bisa salah Pak, harusnya nilai B jadi A. Atau sebaliknya A bisa jadi B. Jangan. Ya, karena juga input manual kan pasti bisa aja. Tapi kalau disiakat, apa yang diinput dosen itulah yang kita laporkan. Ya, begitu ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan ini karena cuma 3 hari berarti ya Pak. Ya, betul. Ya.
Karena jangan gini sampai Pak, kami juga banyak bentrok dengan kampus-kampus mitra yang lain, ada puluhan kampus yang sama dengan seperti ini, jadi takutnya nanti jadwalnya tidak terjadwal, karena sinkronisasi saya juga ini ada jadwal yang beruntun ya, hari ini kampus apa, jadi jangan sampai ntar tidak ada jadwal, terus saya masih ngerjakan mitra yang lain gitu loh. Itu Pak sebenarnya kita menghindari itu, supaya jangan sampai ntar udah tutup periode, kita baru, wah pelaporan belum lengkap nih, jangan seperti itu. Makanya ya, kita coba, mudah-mudahan jangan sampai down ya Pak. ya mudah-mudahan semester genap ini kita uji coba dan datanya masuk ke NeoFeeder prediktif lengkap Pak itu. Iya, iya, Nah iya. itu ya Pak ya. Baik, Ada tambahan mungkin Pak? dijaga jangan sampai down sistemnya Pak. Ya, Biasanya ya dosen banyak mudah-mudahan Pak. malam, Ya. malam biasanya Pak. Ya. Kebutuhan Makanya dosen. nanti kalau sudah selesai input semua, mungkin saya koordinasi dengan Pak Ari untuk mengecek data mungkin di malam hari Pak. Karena kalau siang di PDDT suka ini banyak yang akses ya. Oh iya Pak, Ya Pak Ari siap ya? Pak Siap, Daryono, siap. Pak Ya. izin Pak Ketua. Ya silakan. Oh, ini saya baru ingat nih ya. Ini karena kebetulan kita di prodi akuntansi terutama Pak ya. Ya. Itu ada satu mata kuliah yang diampu oleh 2 dosen. Iya. Nah ini yang untuk inputnya, ini berarti tugas yang bisa pilih salah satu Pak. Apa gimana? Sebenarnya gini Pak, 2 dosen ini kan mahasiswanya sama nggak? Nah itu biasanya kan gini Pak, 2 dosen mahasiswanya. Kalau mahasiswanya beda aman Pak. Kalau mahasiswanya sama nanti akan diambil di global dia, yang kita ambil. Karena yang kita ambil ke New Feeder hanya nilai mata kuliahnya, terus dosennya siapa, nilai angka dan nilai huruf itu saja Pak sebenarnya. Iya, ini jadi dosennya Kalau dosennya beda, dosen mata kuliah tadi sama, beda, mahasiswa mata kuliah sama, sama, dosennya berbeda. dosen yang berbeda. Nanti pada saat dosen memilih tadi mata kuliah dengan kode yang sama, yang akan kita rekap ke prediktinya hanya satu Pak itu. Ya. Kecuali gini Pak ya, kecuali gini, dosennya berbeda, ya. Terus di jadwal kan ada tuh inputnya dari kode dosen, terus kelasnya dibedakan. Tapi mahasiswanya beda. Nah kalau mahasiswa beda nanti akan ngikut Pak. NIM mahasiswa A dia akan diampu oleh dosen A misalnya. Yang NIM mahasiswa B akan diampu oleh dosen B. Seperti itu Pak. Berarti salah satunya Pak ya? Iya Karena salah ini satu. yang jelas mata kuliahnya sama, dosennya mahasiswa sama, dosen berbeda. Ya itu. Jadi dibagi UTS sebelum UTS dosen A, setelah UTS dosen B gitu. Ya betul. Ini salah satu Pak ya? Salah satu karena untuk pelaporan PDT kita tidak mengenal ini Pak secara tadi lebih dari satu ini. Oke Pak. Ya. Kecuali Terima mahasiswanya kasih Pak. yang diampu berbeda ya, itu bisa. Baik, ada yang lagi tuh mungkin dari Ibu Arin. Bagaimana Pak? Sudah cukup Pak Bernardus? Dari saya cukup. Ya, Cukup ya. menurut saya sudah Kalau emang cukup. sudah cukup, saya akhirin sampai di sini dulu. Nanti kita akan mungkin ketemu lagi di Zoom di lain waktu, tapi untuk membahas nanti yang semester ganjil Pak. Yang penting genap ini kita urus dulu supaya selesai. Kalau ada masalah nanti kita diskusi kembali. Terima kasih banyak Pak. Baik. Terima kasih Pak Yono. Terima Partisipasinya. kasih. Nanti sampai berjumpa di lain kesempatan. Saya ucapkan mohon maaf Terima kasih dan Pak Daryono. izin mohon pamit. Assalamualaikum Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak Daryono. Waalaikumsalam. Ya mohon lab Pak.